Pertanyaan pertama dalam masalah pokok ekonomi adalah apa yang harus diproduksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan jenis barang atau jasa yang akan dihasilkan. Dalam dunia usaha, keputusan ini sangat penting karena produk yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan pasar dan kemampuan pelaku usaha. Entrepreneur muda seringkali memulai bisnis karena melihat tren. Misalnya, ketika minuman boba populer, banyak orang ikut membuka usaha boba. Ketika thrift fashion digemari, banyak anak muda mencoba menjual pakaian bekas atau pakaian pre-loved. Ketika makanan pedas viral, banyak usaha kuliner menawarkan menu serupa. Mengikuti tren tidak selalu salah. Namun, entrepreneur muda perlu bertanya lebih dalam apakah produk tersebut benar-benar dibutuhkan. Apakah pasarnya masih cukup besar? Apakah produk tersebut memiliki keunikan? Apakah usaha mampu bertahan ketika tren mulai menurun? Menentukan apa yang diproduksi sebaiknya didasarkan pada kebutuhan konsumen dan kemampuan sumber daya. Juga pertimbangkan peluang pasar dan nilai yang ingin ditawarkan. Produk yang baik bukan hanya produk yang disukai pemilik usaha, tetapi produk yang memiliki konsumen jelas dan memberikan manfaat nyata. Sebagai contoh, mahasiswa yang ingin membuka usaha makanan perlu mempertimbangkan kebutuhan target konsumen. Apakah target membutuhkan makanan murah, sehat, cepat saji, premium, atau cocok untuk acara tertentu? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan jenis produk, harga, kemasan, dan strategi promosi. Bagi entrepreneur muda, keputusan tentang produk sebaiknya dimulai dari pengamatan sederhana. Apa yang sering dikeluhkan konsumen? Produk apa yang sulit ditemukan? Layanan apa yang belum tersedia? Kebiasaan apa yang berubah? Dari pertanyaan seperti itu, ide produk dapat muncul lebih kuat karena berangkat dari kebutuhan nyata. Pertanyaan kedua adalah bagaimana barang dan jasa diproduksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan cara, proses, teknologi, tenaga kerja, bahan baku, dan metode produksi. Dalam usaha kecil, keputusan tentang cara produksi seringkali menentukan biaya, kualitas, dan kecepatan layanan. Misalnya, usaha makanan dapat memilih memasak sendiri, mempekerjakan orang lain, bekerja sama dengan dapur bersama, atau menggunakan sistem pre-order. Setiap pilihan memiliki kelebihan dan kelemahan. Jika memasak sendiri, biaya tenaga kerja mungkin lebih rendah, tetapi waktu pemilik usaha akan tersita. Jika mempekerjakan orang lain, produksi dapat lebih cepat, tetapi biaya meningkat. Jika menggunakan sistem pre-order, risiko produk tidak terjual dapat dikurangi, tetapi konsumen harus menunggu. Jika menyediakan stok banyak, konsumen bisa langsung membeli, tetapi risiko sisa produk juga lebih besar. Dalam era digital, cara produksi dan distribusi juga berubah. Banyak entrepreneur muda tidak lagi membutuhkan toko fisik pada tahap awal. Mereka dapat memulai dari rumah, memasarkan produk melalui media sosial, menerima pesanan melalui aplikasi pesan, menggunakan jasa pengiriman, dan menerima pembayaran digital. Teknologi membuat proses produksi, pemasaran, dan distribusi menjadi lebih fleksibel. Namun, teknologi bukan satu-satunya jawaban. Entrepreneur muda tetap harus memperhatikan kualitas produk, efisiensi biaya, konsistensi layanan, dan kemampuan memenuhi janji kepada konsumen. Cara produksi yang baik adalah cara yang mampu menghasilkan produk bernilai dengan biaya yang masuk akal dan kualitas yang dapat dipercaya. Dalam konteks UMKM, cara produksi seringkali menjadi tantangan utama. Banyak usaha kecil memiliki produk yang disukai konsumen tetapi kesulitan menjaga konsistensi kualitas ketika permintaan meningkat. Karena itu, entrepreneur muda perlu memikirkan sistem sejak awal meskipun usahanya masih kecil. Sistem sederhana seperti pencatatan pesanan, standar resep, jadwal produksi, daftar pemasok, dan evaluasi kualitas dapat membantu usaha lebih siap berkembang. Pertanyaan ketiga adalah untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan target konsumen. Tidak semua produk cocok untuk semua orang. Karena itu, entrepreneur muda harus memahami siapa calon konsumennya. Kesalahan umum adalah menganggap semua orang sebagai target pasar. Produk yang ditujukan untuk semua orang seringkali menjadi tidak jelas. Harga, desain, bahasa promosi, kemasan, lokasi penjualan, dan pelayanan akan lebih tepat jika pelaku usaha mengetahui siapa konsumen utamanya. Misalnya, produk makanan sehat untuk mahasiswa harus berbeda dengan makanan sehat untuk pekerja kantor. Mahasiswa mungkin lebih sensitif terhadap harga dan menyukai kemasan praktis. Pekerja kantor mungkin lebih memperhatikan kualitas, kebersihan, dan kemudahan pengantaran. Produk yang